العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا في جنة خلد مقعده في قربك أحمد ملتحقا من كان له خلق حسن سيكون الأقرب في الرفقاء وإذ على الحسن العبقا الورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي. Ketika kata kana diikuti dengan fi'il mudhari, itu menunjukkan kebiasaan, bukan cuma sesekali. Jadi ketika dikatakan kana ya'muru, artinya biasa memerintahkan keluarganya, ahlahu pertama kali. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman untuk memelihara dan menjaga dari siksa neraka, Allah perintahkan ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Karenanya ya jemaah sekalian, hendaknya pertama kali setelah diri kita dari kebaikan-kebaikan itu kita berikan kepada orang yang terdekat dengan kita. Aqrab fa aqrab. Orang yang paling dekat dengan diri kita. Siapa orang yang paling dekat dengan diri kita? Keluarga. Siapa sosok manusia yang paling dekat dengan diri kita? Ya, tentunya setelah orang tua kita adalah pasangan kita, suami atau istri kita, dan anak-anak kita. Mereka itulah yang masuk di dalam pertanggungjawaban kita, dan kita akan diminta pertanggungjawaban darinya. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Ya, adalah bulan yang penuh dengan keistimewaan. Karena ketika akan datang Ramadan, Nabi berbahagia. Baginda Nabi yang mulia alaihi wasallam berbahagia. Jadi ketika akan datang Ramadan, Nabi memberikan bisyarah, kabar gembira. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atakum Ramadan, akan datang kepada kalian Ramadan. Syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan." Nabi mengatakan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Ya, al-barakah, keberkahan itu adalah ya ziyadatul khair, yaitu tambahan atas kebaikan. Ya, dan apabila sesuatu itu diberkahi, maka sesuatu yang diberkahi itu akan menjadi kebaikan dan berikut tambahannya. Ya, oleh karena itu tidak berlebihan ketika Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya al-barakatu jundun min junudillah. Keberkahan itu adalah salah satu dari tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila keberkahan itu jatuh, ya waqa'a, ya jatuh kepada anak, aslahathu, akan menjadikan anak itu soleh. Apabila keberkahan itu jatuh kepada harta, akan menjadikan harta itu mencukupi, memadai, meskipun jumlahnya enggak banyak. Apabila harta itu jatuh kepada makanan, akan mengenyangkan, meskipun makanan itu enggak banyak. Ya, karena yang namanya barokah itu tidak dilihat dari kuantitasnya, tapi dilihat dari kualitasnya. Ya, bukan dilihat dari banyaknya. Sedikit tapi mencukupi itu penuh dengan keberkahan, daripada banyak tapi tidak cukup-cukup. Dan bulan Ramadan bulan penuh keberkahan. Ya, Nabi sudah memberikan bisyarah ini. Kemudian kata Nabi SAW, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah memerintahkan kepada kalian di bulan ini untuk berpuasa.
Jadi ini bulan yang istimewa, bulan yang kita diwajibkan berpuasa di dalamnya. Dan ada keistimewaan bagi para wanita. Kita tahu ya, puasa itu banyak istimewanya. Tapi ada loh keistimewaan yang dimiliki oleh para istri berkaitan dengan bulan Ramadan. Ini sebagai salah satu dari 4 langkah, 4 cara untuk bisa memasuki surga dari pintu surga mana saja yang diinginkan oleh para istri. Allah menyediakan bagi as-saimun pintu khusus namanya Babur Rayyan, pintu Ar-Rayyan. Allah berikan surga itu ada 8 abwab, 8 pintu. 8 pintu surga. Di antara pintu surga tersebut adalah Babur Rayyan. Tapi wanita-wanita yang dikatakan oleh Nabi SAW, idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila wanita salat 5 waktu, wa shamat syahraha, berpuasa sebulan penuh, tentunya di bulan Ramadan. Kalau misalnya mengalami halangan, maka dia qadha, dia ganti di bulan yang lainnya, sehingga dia pun akan berpuasa sebulan penuh. Ketika dia menyusui dan melahirkan, dia nggak mampu untuk berpuasa, kemudian dia ganti dengan fidyah, maka fidyahnya itu juga bisa melengkapi puasanya selama sebulan itu. Kemudian yang ketiga adalah wa hafizat farjaha, wanita itu menjaga kesuciannya, wa ata'at zaujaha, menaati suaminya, maka wakila laha, dikatakan kepadanya di hari kiamat, udkhuli min abwabil jannah ma syi'ti, masuklah engkau dari pintu surga mana saja engkau kehendaki. Itu keistimewaan, privilege yang diberikan oleh Allah ya melalui Rasulnya bagi para wanita-wanita salihah. Ya. Jadi berpuasa di bulan Ramadan itu istimewa. Nanti akan kita singgung lagi. Ya. Kemudian di bulan ini kata Nabi SAW, tuftahu fihi abwabus sama. Dibuka pintu-pintu langit di bulan ini. Artinya apabila pintu-pintu langit dibuka, maka siapa yang melangitkan ya doa-doanya akan langsung menembus langit. Akan langsung menembus ya langit. Artinya di situ yang namanya orang-orang yang berdoa akan lebih mustajabah. Dan juga yang namanya rahmat, kasih sayang dan keberkahan akan semakin menyebar. Kemudian juga dikatakan wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Pintu neraka akan ditutup. Wa tughallu fihi maradatu syayatin. Dedengkot-dedengkotnya syaitan akan dibelenggu. Kemudian kata Nabi, lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Ya. Di dalam bulan ini ada suatu malam yang mana malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima. Ya, siapa yang terhalang dari kebaikannya, maka sungguh dia telah terhalang darinya. Ya, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bisyarah yang diberikan Nabi SAW ini adalah Nabi ingin memberikan kegembiraan kepada sahabat-sahabatnya. Nabi ingin mengingatkan bahwasanya akan datang bulan yang istimewa, bulan Ramadan. Karenanya ya, sesuatu yang harus kita utamakan, kita prioritaskan di dalam kebaikan itu adalah apa? Adalah kita hendaknya mengisi dan membersamai keluarga kita dengan keistimewaan-keistimewaan yang ada di dalam bulan Ramadan. Baik, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini adalah beberapa langkah yang bisa kita lakukan agar kita bisa menjadikan Ramadan bulan yang istimewa. Ya, bagi anak-anak kita. Ya. Yang pertama adalah jadilah qudwah, jadilah teladan. Jadilah contoh. Karena manusia metode belajar pertama kali adalah dengan meniru dan mencontoh. Taklid. Itu metode belajarnya manusia yang pertama kali yang Allah berikan
Karena kata Syekh Yusuf Muhammad Al-Hasan hafizahullah di dalam Kutayyib Al-Wajiz fit Tarbiyah, beliau menerangkan bahwasanya anak manusia itu Allah berikan jihazain, dua gadget, maksud saya dua instrumen, ya, dua gawai yang Allah berikan kepada manusia, kepada anak-anak kita. Pertama, jihazu al-iltiqat. Yang kedua, jihazu al-muhakah. Ya, jihazu al-iltiqat artinya instrumen untuk menerima maklumat dan informasi. Iltiqat artinya kita menerima resep, ya. Apa yang kita terima? Maklumat dari sekelilingnya. Allah berikan kepada kita manusia pendengaran dan penglihatan. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Allah berikan kepadamu pendengaran dan penglihatan. Yang pertama berkembang adalah pendengaran, baru kemudian penglihatan. Karenanya ketika pendengaran anak-anak kita berkembang, metode di dalam melakukan pendidikan adalah dengan tasmi' wa talqin, memperdengarkan dan mendiktekan. Apabila dia biasa mendengarkan kalimat-kalimat baik, maka dia akan sering untuk mengucapkan dan mengatakan perkataan-perkataan yang diperdengarkan tadi dan didiktekan tadi. Berarti dia meniru. Cara belajar pertama kali meniru dan mencontoh. Ya. Kemudian setelah itu melihat. Nah, awal kali perkembangan anak kita ketika penglihatannya sudah lebih mapan, maka dia akan melakukan yang namanya mirroring. Ya. Dia akan mirroring kepada orang tuanya. Dia akan menduplikasi orang tuanya. Dia akan melihat kemudian mengcopy paste orang tuanya. Karena itu, apabila orang tua tidak bisa menjadi contoh yang baik, maka akan gagal dan berantakan pendidikan. Coba kita perhatikan ketika Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam menjelaskan bahwasanya manusia itu diciptakan sudah berada di atas kebaikan, di atas fitrah, di atas iman, di atas tauhid, di atas Islam. Ya, ma min mauludin yuladu 'alal fitrah. Tidaklah anak dilahirkan kecuali berada di atas fitrah, di atas Islam. Karena kata Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan kullu mauludin mutahayyan lil Islam. Setiap anak yang dilahirkan sudah condong kepada Islam. Ya. Namun kata Nabi berikutnya, yang menyebabkan anak-anak itu berpaling dari fitrahnya, penyebab utamanya adalah orang tua. Fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi aw yumajjisanihi. Namun kedua orang tuanya menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Makanya para ulama menerangkan sebab kerusakan manusia itu faktor utamanya adalah dari orang tua. Karenanya coba antum perhatikan ya jamaah. Orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, ya. Orang-orang ahlul bid'ah wal ahwa, pengikut bid'ah dan hawa nafsu. Ketika mereka diajak kepada Al-Qur'an dan Sunnah, ketika mereka diajak kepada apa yang Allah turunkan, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang Allah turunkan. Apa jawaban mereka? Semuanya mengatakan bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kami hanya memperoleh dan mengikuti bapak-bapak kami, nenek moyang kami, keluarga kami, orang tua kami. Ya, atau di dalam ayat yang lain Allah ya menyebutkan jawaban mereka. Ya, bal nattabi'u ya ma wajadna alaihi aba'ana. Kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari orang tua kami, leluhur kami. Itu dalil yang terang bahwasanya kesesatan yang ada pada manusia itu karena mengikuti nenek moyang, mengikuti kakek moyang, mengikuti orang tua. Mereka hanya mengikuti orang tua mereka. Kenapa? Karena manusia itu tabiatnya meniru dan mencontoh. Oleh karenanya,
jika kita perhatikan ya, tentang babul iman, keimanan, imannya orang-orang kafir, imannya orang-orang musyrik, imannya orang-orang ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu, itu dengan cara taklid, dengan cara hanya mencontoh dan mengimani apa yang mereka dapati dari kakek moyang mereka. Alhamdulillah, walhamdulillah, Allah berikan kita taufik di atas Islam, di atas fitrah. Kita tidak mengimani sesuatu melainkan apabila itu datang dari Allah dan Rasulnya. Di dalam babul iman, kita beriman dengan ilmu. Oleh karena itu, ya, alangkah benarnya yang dikatakan oleh Fadilatul Syekh, ya, nah, alangkah benarnya apa yang dikatakan oleh Fadilatul Syekh Dr. Tolal Abu Nur. Dr. Tolal Abu Nur. Beliau salah satu guru besar ya di Fakultas Tarbiyah Pendidikan di Universitas Islam Madinah. Ya. Jadi beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi, beliau sempat ngisi di Masjid Nabawi dan beliau menerangkan tentang masalah pendidikan. Ketika itu kalau nggak salah beliau membahas ya risalah An-Nasihatul Waladiyah, nasihat Abul Walid Al-Baji kepada anaknya. Ya, jadi salah seorang ulama pembesar Malikiyah di zaman dahulu yang menuliskan risalah nasihat untuk dua orang anaknya. Beliau menerangkan, itu menarik. Kata beliau, iman itu adalah ittiba'ud dalail wal barahin wal hujjaj. Iman itu adalah ittiba', mengikuti dalil, mengikuti hujjah, mengikuti burhan, ya, dan mengikuti ya argumentasi yang nyata yang jelas, minal ayatil bayyinat, dari keterangan-keterangan yang terang. Jadi iman itu bukan sekedar ikut-ikutan, bukan sekedar kita menerima begitu saja, tidak. Tapi iman itu adalah mengikuti dalil, artinya iman harus dibangun di atas dasar ilmu. Nah, oleh karena itu para ulama, di antaranya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ketika menerangkan tentang al-masailul arba'ah, ya, 4 hal yang menjadi kunci kesuksesan manusia di dunia, ya, di dalam risalah beliau Thalathatul Usul, 3 landasan utama, beliau menyatakan i'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'alluma 4 masail. Ketahuilah, wajib atas kita untuk mempelajari 4 perkara. Pertama adalah al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah wa ma'rifatun nabi. Yang pertama adalah ilmu dulu, yang yaitu mengenal Allah, mengenal Islam dan dalil-dalilnya, dan mengenal Rasulullah. Yang kedua adalah al-amalu bihi, mengamalkan. Yang ketiga ad-da'watu ilaihi. Yang keempat as-sabru 'alal adafihi, bersabar atas gangguan yang ada di dalamnya. Dalilnya surat Al-Asr, wal asr, demi masa, ya. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar di dalam kerugian. Kemudian diberikan pengecualian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, orang yang beriman ini kata para ulama, iman yang berangkat di atas dasar dalil, di atas dasar ilmu. Artinya seseorang tidak akan bisa memiliki iman yang benar tanpa ilmu. Nah, sehingga apabila ditanya, wahai bapak-bapak sekalian, mana yang lebih didahulukan, iman dulu atau ilmu dulu? Hah? Iman dulu atau ilmu dulu? Ilmu dulu atau iman dulu?
Mana yang harus didahulukan? Iman dulu atau Al-Quran dulu? Hah? Al-Quran dulu atau iman dulu? Ibu-ibu, ini bapak-bapak malu-malu kayaknya. Iman dulu atau Al-Quran dulu, Bu? Hah? Masya Allah, ibu-ibu lebih tegas memberikan jawaban. Bapak-bapak sekalian, ilmu dulu atau Al-Quran dulu? Adab dulu atau ilmu dulu? Masya Allah. Baik, jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya memang masih banyak di antara kita yang masih agak rancu ya tentang mana yang harus kita dahulukan di dalam beberapa hal. Contohnya iman atau Quran dulu. Karena kaidahnya para salaf dahulu, al-iman qabla al-Quran. Iman sebelum Al-Quran. Dan juga di dalam masalah belajar, al-adab qabla al-ilmi. Tapi di dalam membangun keimanan harus ilmu dulu. Karena iman kita nggak akan bisa lurus tanpa ilmu. Tentunya ilmu yang dimaksud adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya. Sementara untuk belajar adalah al-adabu qabla talab. Al-adab qabla al-ilmi. Beradab dulu sebelum berilmu. Kadang-kadang ada yang salah kaprah. Wah, berarti adab lebih penting daripada apa? Daripada Al-Quran. Ya. Terus kemudian juga iman sebelum Al-Quran. Sementara ilmu sebelum iman. Dan di sisi lain adab sebelum ilmu. Wah, berarti adab lebih penting daripada masalah keimanan. Nah, itu ada yang salah kaprah. Ya. Padahal sebenarnya para ulama ketika menerangkan tentang hal ini, itu maksudnya adalah iman sebelum Al-Quran. Ini adalah metode sebelum kaum muslimin mempelajari tentang ya hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran, terutama dalam hal menghafal Al-Quran, maka bangun dulu pondasinya. Pondasinya adalah iman. Nah, ini sebagaimana dikatakan oleh Jundub bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, "Kunna ghilmanan hazawiratan ma'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Kami dahulu adalah kanak-kanak hazawirah. Hazawirah itu istilah yang apabila kita merujuk dari pembagian fase yang dilakukan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, beliau membagi manusia ya, pertama janin, yang kedua sobi ketika sudah dilahirkan sampai 2 tahun, yang ketiga ghulam ya 2 sampai 7 tahun, yang keempat yafi' 7 sampai 10 tahun, yang kelima hazawirah 10 sampai 15 atau sampai balik. Ada yang bisa mengulangi fase-fase tadi? Ada hadiah nggak? Ada hadiah. Yang bisa mengulangi dapat hadiah. Fase yang disebutkan oleh Ibnu Hajar tadi di dalam Fathul Bari. Bapak-bapak ada nggak? Biasanya ibu-ibu di belakang nyatet biasanya. Kalau bapak-bapak nyatetnya pakai handphone biasanya nih ya. Insyaallah. Ibu-ibu ada yang ingat pengklasifikasian yang dilakukan oleh Ibnu Hajar? Kalau kita biasanya belajar ya, itu dibagi menjadi pertama fase tufulah, kanak-kanak ya sampai 7 tahun. Kemudian mumayyiz, kemudian murahik. Ya, biasanya seperti itu ya. Kalau di dalam pembelajaran pada umumnya. Sebenarnya masalah taksim ini memang masalah yang fleksibel. Tapi apabila kita dapati istilah yang lebih baik dari ulama kita, maka hendaknya kita mempergunakan hal tersebut. Karena ada yang mengatakan 7 tahun sampai 10 tahun mumayyiz.
10 tahun sampai balik murahik. Ini sebenarnya nggak salah, tapi kurang adequate. Kenapa? Karena kalau mumayyiz 7 sampai 10 tahun, seakan-akan 10 tahun itu ke atas bukan mumayyiz. Padahal mumayyiz itu 7 tahun sampai seterusnya. Karena itu kemampuan yang harus dimiliki oleh anak-anak kita. Setidaknya dari usia 7 tahun. Ya. Nah, oleh karena itu makanya Ibnu Hajar tidak mempergunakan istilah mumayyiz tapi yafi'. Ya, di usia 7 tahun. Dia menyebutkan pertama sabi, bayi 0 sampai 2 tahun. Yang kedua ghulam. Makanya kita seringkali mendengarkan Nabi menyebutkan ya ghulam. Itu 2 sampai 7 tahun. Kemudian 7 sampai 14 tahun, sampai 10 tahun maksud saya adalah yafi'. Yafi' itu adalah kemampuan untuk berlogika itu sudah baik ya. Makanya cemerlang, kemampuan berfikirnya. Baru kemudian yang keempat adalah hazawar. 10 sampai balik atau 15 tahun. Nah, ini digunakan oleh Jundub bin Abdillah Al-Bajali. Ya, kunna ghilmanan hazawiratan. Kami kanak-kanak yang hazawirah. Kalau kita merujuk kepada yang diterangkan oleh Ibnu Hajar, berarti usia beliau sudah di atas 10 tahun. Ini perhatikan, di atas 10 tahun. Kunna ghilmanan hazawiratan. Kami kanak-kanak yang hazawirah. Ya, berarti kami kanak-kanak yang sudah menjelang balik, anak-anak yang sudah menjelang balik. Ya. Berarti ini beliau sudah di atas 10 tahun. Di atas 10 tahun beliau menyebutkan ya, wa kunna nata'allamul Qur'an qabla an wa kunna ya nata'allamul iman qabla an nata'allamal Qur'an. Dan kami biasa mempelajari iman dulu kepada Nabi sebelum kami mempelajari Al-Qur'an. Nah, kemudian baru beliau mengatakan wa tsumma ta'allamna al-Qur'an fazdadna bihi imana. Baru kemudian kami mempelajari Al-Qur'an sehingga semakin bertambahlah keimanan kami. Ya. Nah, ini salah satu konsep ya jamaah sekalian. Artinya sebelum kita mengajarkan anak kita Al-Qur'an, ajarkan dulu keimanan. Keimanan itu dasar, pondasi, agar mereka ketika terbangun pondasinya, mereka berinteraksi dengan Al-Qur'an itu dengan keimanan, dengan kecintaan, dengan hubban wa ta'ziman. Sehingga mereka ketika berinteraksi dengan Al-Qur'an itu dengan dengan kecintaan mereka, dengan pengagungan mereka. Sehingga akhirnya Al-Quran itu akan mewarnai kehidupan mereka, kehidupan anak-anak kita. Berbeda sama orang tua yang cuma fokus kepada sekedar banyak-banyakan hafalan. Ingin menjadikan anaknya para penghafal Al-Quran. Fokusnya hanya kepada kuantitas. Kemudian lalai dengan pondasinya. Ya. Nah, toib. Jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sedikit itu saja ya, sedikit kita menyinggung ya, karena kita akan menyinggung juga tentang syahrul Quran ya, bulan Al-Quran ya. Baik, kita kembali lagi ya. Berarti ya jamaah sekalian, di dalam menyambut bulan Ramadan, kunci penting yang harus kita lakukan adalah menjadi teladan. Karena anak-anak kita itu adalah ya manusia yang belajarnya mencontoh dan meniru. Itulah hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul dari bangsa manusia, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak bisa meniru dan mencontoh. Karena beliau Muhammad SAW adalah manusia, pasti kita bisa mencontoh dan menirunya, meskipun kita tidak bisa sama dengan beliau. Ya. Baik. Lalu apa yang kita lakukan sebagai teladan? Pertama adalah kita menunjukkan kegembiraan atas datangnya bulan Ramadan. Harus gembira, farah, sebagaimana Nabi gembira. Karena kegembiraan itu jamaah menular. Antum menunjukkan wajah kesedihan kepada anak-anak antum, mereka akan ikut sedih atau merasa nggak nyaman.
Ketika antum menunjukkan kegembiraan, anak-anak juga akan turut gembira. Kenapa demikian? Karena manusia cenderung lebih mudah untuk memahami bahasa nonverbal dalam bentuk ekspresi wajah dibandingkan bahasa verbal. Ya. Nabi yang mulia alaihissalam adalah sosok manusia yang paling ekspresif. Para sahabat Nabi itu tahu ketika Nabi itu menunjukkan ketidaksukaannya atau lagi suka, lagi bahagia. Kelihatan dari wajahnya Nabi. Memang tiap orang beda-beda ya. Ada yang flat, datar. Tapi sebenarnya ekspresi dari perasaan dan emosi itu bisa termanifestasikan di dalam tubuh dengan gerakan, dengan pandangan mata, dengan wajah, mimik wajah dan seterusnya. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian, anak-anak kita itu belajar empati pertama kali itu melalui pengamatan mereka terhadap ekspresi. Karenanya apabila ibu-ibu itu sambil nyusui anaknya, bete sama suaminya, merengut, itu bisa dirasakan oleh sang anak. Tapi kalau ibunya dalam kondisi tenang, bahagia, tentrem, anak juga akan turut ikut tenang dan tentrem. Kegelisahan seorang ibu itu bisa dirasakan oleh anak. Makanya para ulama kita menjelaskan anak-anak itu lebih banyak belajar mengenal perasaan dan emosi. Ma'rifatus syu'ur wal wijdan itu dari sosok ibu. Ya, anak kita ini mengenali tentang emosi dan perasaan itu dari sosok ibu. Tapi mereka lebih banyak belajar untuk meregulasi, mengendalikan emosi dan perasaan dari sosok ayah. Ya, kenapa? Karena Allah ciptakan laki-laki itu seharusnya lebih mampu untuk meregulasi emosi dan perasaannya dan lebih mendahulukan rasio dan logikanya. Itu laki-laki. Beda sama perempuan. Makanya kalau ada suami-suami itu baperan, ya, kemudian juga gampang emosi, temperamental, ini berarti sebenarnya dia mengalami anomali dari kodratnya sebagai laki-laki. Misalnya gampang baper, gampang, ya intinya seperti itu. Ini banyak faktor. Bisa jadi karena pola asuh dari orang tuanya. Dia mungkin diasuh oleh ibunya, bapaknya nggak hadir, atau dia lebih banyak berinteraksi sama perempuan di dalam keluarganya. Karena sejatinya seharusnya laki-laki Allah jadikan sebagai qawam itu lebih didominasi dengan rasio, dengan akal. Lebih mampu untuk ya menentukan sesuatu itu dengan pertimbangan. Makanya diberikan hak kepada laki-laki, tidak diberikan kepada wanita. Misalnya contoh dalam hal perceraian, wanita nggak bisa menceraikan suami, kita yang bisa menceraikan istri. Ya, kenapa? Kalau sekiranya hak bercerai diberikan kepada wanita, bakal banyak duda. Orang sekarang aja diberikan kepada laki-laki, janda juga banyak. Kenapa? Karena ternyata juga banyak dari kita laki-laki itu yang tidak tumbuh di atas sifat qawamnya. Karena tidak dewasa, tidak mature secara emosi. Dan ini PR bagi kita semua. Terutama ketika kita ingin mendidik anak-anak kita yang laki-laki ini. Ya, itu butuh sosok ayah. Anda teladan, kita semua teladan. Dan mereka belajar tentang mengenal emosi kebanyakan dari ibunya. Tapi untuk mengendalikan emosi dari sosok ayah yang paling banyak. Oleh karenanya ketika ibu lagi marah, lagi sedih, lagi kecewa, dia lihat ayahnya datang, ditenangkan istrinya, ibunya, ya, didudukkan, diusap-usap punggungnya, sabar ya Mi, sabar. Anak belajar ngelihat, ternyata ini loh ayahku. Sosok yang bisa menenangkan ibuku. Dia menerima ibunya sosok yang mungkin suka sedih, suka menangis. Gak apa-apa, ya. Anak melihat, tapi ternyata yang mampu untuk memberikan ketenangan dan ketentraman adalah suaminya. Kemudian hendaknya orang tua menjadi teladan di dalam kebaikan, di dalam ibadah dan amal saleh. Anak-anak masih kecil ya jamaah, sebelum usia 7 tahun, belum waktunya diperintah sholat.
Nabi mengatakan muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anakmu salat ketika mereka udah usia 7 tahun. Nabi secara spesifik menyebut usia 7. Berarti sebelum usia 7 tahun pemahamannya adalah belum diperintah mereka untuk salat. Wah, berarti dibiarin dong Ustaz. Enggak. Itu fase kita membangun pondasi. Fase kita mempersiapkan dan memprepare agar ketika 7 tahun mereka diajak untuk sholat, mereka siap. Makanya itu fase preparasi. Di antara cara kita memprepare dengan cara kita menunjukkan contoh dan menjadi teladan. Orang tua misalnya azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak perlu dia ngajak anaknya, ayo nak sholat nak. Abinya segera ambil air wudhu, pakai thawb, pakai sarung, pakai parfum ke masjid. Anaknya ngeliat, ya, kemana Bi? Mau sholat. Di mana? Di masjid. Aku ikut Bi, ayo ikut. Anak akan melihat dan mencontoh. Tapi coba ketika azan berkumandang kita masih sibuk sama gawai, sama gadget, sama laptop, sama komputer. Kemudian tiba-tiba usia 7 tahun, ayo nak sholat nak. Kita nggak pernah menjadi contoh. Ya, sulit ya jamaah sekalian. Karenanya jadi teladan di dalam beribadah dan beramal saleh. Apalagi di bulan ini, bulan Sya'ban, kita sudah mulai memperbanyak berpuasa sunnah. Laki-laki hendaknya sholat jamaah di masjid, sholat sunnahnya di rumah. Antum ya jamaah, laki-laki sholat fardu di masjid, sholat sunnah di rumah. Sebelum ke masjid, sholat sunnah dulu, ya, 2 rakaat sampai 4 rakaat, kemudian baru ke masjid. Ketika di masjid masih belum qomat, sholat dulu tahiyatul masjid, kemudian sholat fardu. Selesai sholat fardu pulang ke rumah sholat sunnah. Sholat nafilah yang paling utama di rumah, bukan di masjid, tapi boleh di masjid. Kemudian memperbanyak baca Al-Quran. Jadikan rumah kita itu rumah-rumah yang penuh dengan ketenangan dan ketentraman. Ketenangan dan ketentraman itu ada pada Al-Quran. Kita hidupkan dengan membaca Al-Quran. Nabi mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Kenapa? Karena pemahamannya dari apa yang disampaikan Nabi, kuburan bukan tempat membaca Al-Quran. Tapi di zaman sekarang kebalik. Rumah jarang dibaca Al-Quran, baca Al-Quran di kuburan. Ikut tuntunan siapa ini? Nabi mengatakan, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Maksudnya Nabi adalah baca Al-Quran. Jadikan rumah kita Baitul Quran. Kita hidupkan rumah dengan tilawatul Quran. Kalau toh seandainya kita masih ada kesibukan, gak apa-apa kita setel murattal. Tapi ingat, mendengarkan Al-Quran itu harus dengan adab. Al-Quran itu didengarkan dengan istima, bukan sima. Ini perhatikan, beda istima sama sima. Ya, istima itu mendengar dengan seksama. Sima sekedar dengar. Al-Quran fastami'u, dengarkan dengan seksama. Demikian pula di majelis ilmu. Apabila Anda ingin memahami ilmu, istima, bukan sekedar simak. Makanya para ulama menyebutkan bahwasanya husnul fahmi, pemahaman yang baik, itu diawali dari husnus santi wal istima'i. Dari baiknya diem dan baiknya menyimak, mendengarkan dengan seksama. Karena orang yang hadir di majelis ilmu cuman simak, biasanya ilmunya nggak begitu nempel. Datang, kemudian melakukan aktivitas sendiri. Kadang-kadang ada yang melakukan hal-hal yang nggak ada kaitannya. Itu simak namanya. Dan ini bukan adab penuntut ilmu. Penuntut ilmu di majelis ilmu istimak, mendengarkan dengan seksama. Maka dia akan mendapatkan al-faham, apa pemahaman. Ini contoh bagi anak-anak kita. Contoh, ada orang tua membawa anaknya di masjid, Masya Allah, dalam rangka untuk mengenalkan majelis ilmu, dalam rangka untuk mengajak anak-anaknya di taman-taman surga. Mereka tahu
Hadis Nabi SAW, Nabi pernah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, singgahlah. Sahabat bertanya, "Wa ma hiya riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu taman-taman surga wahai Rasulullah? Apa kata Nabi? Ya, hilaqul ilm. Itu halaqah ilmu. Artinya halaqah ilmu ini kata para ulama ahli hadis, ya, hilaqul zikir, halaqah zikir. Kata para ulama, halaqah zikir ini adalah maksudnya halaqah ilmu. Majelis-majelis ilmu. Di antara dalilnya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli zikir, artinya ahli ilmu apabila kalian tidak mengetahui. Wah, berarti majelis ilmu adalah taman-taman surga. Kita berada di taman-taman surga. Tapi apabila kita berada di taman surga namun kita tidak menunaikan haknya, tidak menunaikan adab-adabnya, padahal kita tahu konsepnya para salaf terdahulu, al-adabu qabla talab. Adab dulu sebelum belajar, adab dulu sebelum ilmu. Ini hilang dari kita kaum muslimin, tapi malah dipraktekkan oleh sebagian orang-orang kafir seperti orang Jepang. Mendidik anak-anaknya, mereka mengajarkan manners before knowledge. Tapi dari kita hilang adab sebelum ilmu. Ya. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala, konsep pendidikan kita itu sudah sempurna sebenarnya. Apabila kita mau benar-benar kembali mempelajari apa yang telah dilakukan oleh generasi kita terdahulu. Demikian pula kita menjadi teladan di dalam hal mempelajari fikih, adab, hukum bahasan seputar puasa sebagai bentuk persiapan menyambut Ramadan. Nah, kemudian yang kedua adalah sounding anak kita tentang Ramadan dari jauh-jauh hari, mulai dari bulan Rajab misalnya, kemudian bulan Sya'ban. Tunjukkan kebahagiaan, nak. Alhamdulillah, nak, entar lagi akan masuk bulan Ramadan. Abi sama Umi bahagia sekali. Ini bulan yang istimewa. Ini adalah bulan Al-Quran, Syahrul Quran. Ya. Dan bicara tentang Al-Quran, ya jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini ada ucapan yang baik dari salah seorang Syekh Al-Azhar Mesir, yang mana beliau punya spesialisasi di dalam ilmu Al-Quran, ya. Beliau bernama Dr. Ahmad Isa Al-Mas'arawi, ya. Hafizahullah ta'ala. Beliau menerangkan bahwasanya di antara keagungan Al-Quran, Al-Quran itu akan menjadikan segala sesuatunya itu menjadi istimewa. Beliau mengatakan, Nazala Jibril bil Quran fa'asbaha Jibril ya afdalul malaika. Jibril turun membawa Al-Quran dari Allah, maka Jibril menjadi malaikat yang paling baik, yang paling utama. Maka yang disebut dengan Ruhul Amin. Ya. Kemudian nazal Al-Quran ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasara Muhammad sayyidul khalq. Maka Muhammad menjadi penghulunya para makhluk. Bahkan termasuk penghulunya ya al-anbiya wal mursalin, para nabi dan para rasul. Ya. Wa ja'al Qur'an ila ummati Muhammad fa asbahat ummata Muhammad khair ummah. Al-Qur'an datang kepada umatnya Nabi Muhammad sehingga umatnya Nabi Muhammad menjadi sebaik-baik umat. Nazal Al-Qur'an fi syahri Ramadan fa asbaha Ramadan khairus syuhur. Al-Qur'an turun di bulan Ramadan sehingga Ramadan menjadi sebaik-baik bulan. Nazal Al-Qur'an fi lailatul qadar fa asbahat lailatul qadar khairul layali. Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar sehingga Lailatul Qadar menjadi sebaik-baik malam. Famada law nazala Al-Quran fi qulubina? Kata beliau, lantas bagaimana apabila Al-Quran itu turun dan merasuk ke dalam hati kita? Ya Allahu Akbar. Kita jelaskan ya jamaah sekalian. Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla memiliki sifat berbicara sesuai dengan yang layak bagi Allah, berbeda dengan makhluknya. Ahlu sunnah menetapkan Allah berkata-kata sesuai dengan kehendaknya, bisauti wal huruf, dengan suara dan huruf, ya, dan itu sesuai dengan
kelayakan bagi Allah berbeda dengan makhluknya, didengarkan oleh Jibril alaihissalam, disampaikan Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya Al-Quran itu terjaga dari dua sisi. Sebagaimana Al-Quran memiliki dua nama yang masyhur, Al-Quran wal Kitab atau Kitabullah. Dikatakan Al-Quran, Al-Quran itu artinya al-makru, sesuatu yang dibaca, dijaga oleh Allah qiraahnya, bacaannya. Siapa yang membaca Al-Quran dengan salah, sengaja nggak sengaja, ketahuan. Allah jaga qiraahnya, bacaannya. Makanya Al-Quran disebut dengan Al-Quran karena al-makru. Yang kedua, Al-Quran disebut dengan Al-Kitab, Kitabullah, ya, karena al-maktub, jadi tertulis. Allah jaga tulisannya, Allah jaga hurufnya. Ya, siapa yang merubah-rubah tulisan di Al-Quran, ketahuan. Karenanya Al-Quran ini menjadi bukti yang paling besar, yang paling langgeng, yang paling abadi tentang kebenaran Islam, kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terangkan pula sebagaimana tadi kata Nabi, ketika datang bulan Ramadan, pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, syaitan-syaitan dibelenggu. Kemudian di setiap malamnya ada manusia-manusia yang dibebaskan dari neraka, ya. Dan pintu-pintu rahmat juga dibuka, abwaabur rahmah. Terus kemudian setelah itu kita terangkan tentang, ya, di bulan ini amalan yang paling istimewa adalah berpuasa. Ya, amalan yang paling istimewa adalah berpuasa. Karena Nabi mengatakan, faradallahu ta'ala fihi siyamahu. Allah mewajibkan di dalamnya berpuasa. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam surat Al-Baqarah ayat 184, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan apabila kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian apabila kalian mengetahuinya. Ya. Dan kita jelaskan kepada anak kita, karena di antara keistimewaan puasa itu adalah ibadah yang eksklusif yang akan dibalas khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam hadis qudsi, ya, Allah mengatakan kullu amal ibni Adam lahu. Semua amal anak keturunan Adam untuknya, lahu. Karena ketika kita belajar tentang ibadah, semua ibadah yang kita lakukan itu kebaikannya kembali kepada kita. Allah nggak butuh dengan ibadah kita, sehingga apapun yang kita lakukan kembali kebaikannya kepada kita, termasuk syukur. Makanya dikatakan wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur sejatinya syukurnya itu untuk dirinya sendiri. Allah nggak butuh dengan syukur kita, Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Makanya Allah mengatakan kullu amali ibni Adam lahu. Semua amal anak keturunan Adam itu untuk dirinya. Artinya ketika kita beribadah, ibadah itu kebaikannya untuk diri kita. Allah nggak butuh sama ibadah kita. Itu konsep yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita mulai dari masih kecil. Karena betapa banyak orang tua mengajarkan, ya, ketika ditanya, kenapa aku harus sholat, kenapa aku harus beribadah, Allah perintahkan, udah selesai. Jawaban yang nggak salah, tapi sebenarnya kurang memadai. Seakan-akan ketika diperintahkan Allah butuh, sebagaimana dia lihat orang tuanya suka nyuruh-nyuruh. Seharusnya yang ditumbuhkan di dalam diri anak adalah kita ini makhluk, kita ini adalah ciptaan Allah. Allah pencipta kita, Khalik, berarti Allah Malik, Allah pemilik, kita mamluk, kita dimiliki Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita wajib untuk berkhidmat kepada Allah. Dan ketika kita berkhidmat kepada Allah, beribadah kepada Allah, berarti kita bertaqarrub kepadanya, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita tumbuhkan kecintaan mereka kepada Allah, mereka akan senang mendekat kepada yang dia cintai. Dan Allah akan membalas cinta tersebut sehingga menjadikan hambanya itu hamba-hamba yang istimewa, yang spesial. Jadi semua kebaikan-kebaikan dari amalan itu akan kembali kepada kita. Ya. Nah, dan jangan sekali melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Nabi, ya illa siyam, kecuali puasa.
Fa innahu li, karena puasa itu eksklusif untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Ya. Nah, oleh karena itu Nabi ketika ditanya oleh sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, ya, beliau bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkanlah aku suatu amalan yang apabila aku mengerjakannya aku masuk surga. Apa jawaban Nabi? Alaika bisawm, fa innahu la mithla lahu. Hendaknya kamu berpuasa karena tidak ada ya yang sepadan dengannya. Jadi kita ajarkan puasa ini nikmat yang Allah berikan kepada manusia, sebagaimana sholat juga nikmat, karunia, pemberian Allah. Coba kalau kita misalnya mengajarkan kepada anak kita, ya, anak-anak kita secara fitrah itu asalnya mencintai penciptanya. Ketika kita menjelaskan tentang Allah, kadang-kadang anak kita bertanya, Umi, Abi, Allah itu gimana? Bagaimana rupanya, bentuknya Allah? Aku kepengen ketemu sama Allah. Ya, nah, ada sebagian orang tua yang nggak belajar, bingung, kelabakan cara menjawabnya. Tapi alhamdulillah kalau kita belajar, ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak sulit untuk kita jawab. Ya, diantaranya kita bisa menjawab. Ya, diantaranya, nak, kamu kepingin tahu Allah, nak? Iya, Mi. Iya, Mi. Sama. Abi juga kepingin tahu Allah. Ya. Tapi kita nggak bisa tahu, nak, bagaimana Allah Subhanahu wa taala selama kita masih di dunia ini. Nanti di akhirat, apabila kita masuk surga, Allah akan izinkan kita bisa bertemu dengan Allah, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, melihat Allah secara langsung. Jadi kalau kamu kepingin ketemu Allah, kita harus berusaha untuk bisa masuk surga dulu, nak. Surga Allah ciptakan di akhirat, tapi jalan menuju ke surga cuma ada di dunia. Dunia ini tempat kita saat ini sedang melangkah untuk menuju ke surganya Allah. Itu harus sudah kita ajarkan kepada mereka. Kalau kamu benar-benar pengen ketemu Allah, Abi sama Umi sama kepengen ketemu Allah. Ayo kita sama-sama di dunia ini bekerja sama. Kita sama-sama melangkah agar kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan Allah tidak murka dengan kita, tapi Allah ridha dan mencintai kita. Itu harus kita ajarkan kepada mereka semenjak mereka masih kanak-kanak. Ya. Nah, kemudian jamaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Juga manakala kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, kita juga terangkan Allah nak maha baik. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan kita, Allah letakkan kita di bumi, Allah enggak biarkan kita begitu saja. Allah berikan kepada kita pertama Al-Qur'an, firman-Nya, agar kita bisa mendengarkan perkataan Allah. Kalau kita ingin tahu nih perkataan Allah ada pada Al-Qur'an. Yang kedua, kalau kita ingin bicara sama Allah, Allah hadiahkan kita ya alatnya untuk bisa ngomong sama Allah. Apa itu? Salat. Allah berikan hadiah ini kepada Nabi kita ketika di-mi'rajkan di Sidratul Muntaha, langit ke-7. Allah berikan hadiah ini. Kenapa? Agar kita manusia bisa ngobrol sama Allah, bisa ngomong sama Allah. Nabi mengatakan, ya, innal abda idza shalla najallah. Sesungguhnya hamba ketika dia salat, dia bermunajat kepada Allah. Kalau di dalam Al-Qur'an dan hadis seringkali disebut ketika hamba-hamba Allah menyeru Allah dengan dua kata, nada dan naja, munada dan munajah. Ya, nada itu mengeluarkan suara yang jelas seperti saat ini. Naja berbisik-bisik, mengeluarkan suara yang lirih. Nabi mengatakan ketika hamba itu salat, najallah, dia berbisik-bisik. Mana yang paling dekat? Ketika seseorang berbicara dengan suara yang seperti ini atau yang bisik-bisik, kita katakan tentunya yang lebih dekat berbisik-bisik. Kita sedang berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW apabila beliau mengalami suatu masalah, suatu problem, maka beliau segera salat, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ajarkan kepada anak kita,
Salat itu hadiah. Demikian pula puasa. Puasa itu karunia dari Allah. Allah berikan ini sebagai kebaikan untuk kita. Ya. Makanya bagi mereka-mereka yang taat kepada Allah, di antaranya mereka-mereka yang gemar berpuasa, Allah sediakan yang namanya Babur Rayyan, pintu Ar-Rayyan. Ya, eksklusif bagi orang-orang yang berpuasa. Kata Nabi SAW, "Inna fil jannati baban." Sesungguhnya di surga ada sebuah pintu, yuqalu lahu Ar-Rayyan, yang disebut dengan nama Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-sha'imun. Masuk ke dalamnya orang-orang yang berpuasa. Ya, yaumal qiyamah, di hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Enggak ada satupun yang bisa masuk kecuali mereka, orang-orang yang berpuasa saja. Ya. Nah, jadi kita jelaskan tentang keutamaan-keutamaan ini. Orang yang berpuasa diberikan pintu khusus. Dan siapa yang berpuasa imanan wahtisaban, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa penuh dengan keimanan dan mengharapkan balasan dari Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Imanan wahtisaban, kata para ulama seperti Ibnu Rajab, namanya amal ya jamaah, itu ada starting pointnya dan ada garis finishnya. Starting point ketika kita beribadah seperti puasa, iman karena Allah. Artinya kita mengawali ibadah kita dengan keimanan kepada Allah. Ujung daripada amalan kita adalah mengharapkan pahala ganjaran dari Allah, ihtisaban. Itulah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sama dengan ucapan Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Nabi enggak mengatakan siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada kitab, atau beriman kepada malaikat, atau beriman kepada rasul, atau beriman kepada takdir, tidak. Tapi Nabi menyebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya, falyukrim jarahu, ya, atau falyukrim dhaifahu. Ya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia muliakan tamunya, dia muliakan tetangganya, ya. Atau yang semisalnya. Itu menunjukkan bahasanya amalan itu ada starting point-nya. Iman kepada Allah, ada finishnya, ada titik terakhirnya, yaitu mengharapkan balasan Allah Subhanahu wa taala wal yaumil akhir. Ya. Nah, kemudian jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jelaskan juga ternyata puasa dapat memberikan syafaat. Sebagaimana kata Nabi SAW, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani yaumal qiyamah." Puasa dan Al-Qur'an itu bisa memberikan syafaat bagi pelakunya nanti di hari kiamat. Yaqulu siyam, puasa berkata. Nah, emang puasa bisa ngomong, Mi, tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika nanti di hari kiamat Allah menyerupakan al-maut itu seperti seekor kambing yang disembelih. Karenanya setelah maut atau kematian itu disembelih, sudah nggak ada lagi kematian. Di hari kiamat udah nggak ada lagi kematian. Karena Allah wujudkan kematian itu seperti seekor kambing yang disembelih. Karenanya di hari kiamat, hari akhir, nggak ada lagi kematian. Mudah bagi Allah. Dan mudah bagi Allah menjadikan anggota tubuh kita sebagai saksi akan berbicara. Tangan kita berbicara, kaki kita berbicara, akan menjadi saksi atas apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan. Dan mudah bagi Allah menjadikan amal-amal kita itu berwujud dan bisa bicara. Mungkin akan ada orang mengatakan, nggak masuk akal. Kenapa? Karena ada dalam beberapa hal akal kita nggak mampu menjangkaunya. Karena tidak mampu dijangkau, seakan-akan nggak masuk akal. Tapi sebenarnya bukan tidak masuk akal, tapi akal kita yang terlalu sempit, yang terlalu pendek. Di hari kiamat puasa ngomong, yaqulu siyam, ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahawati bin nahari fasyaffa'ni fihi. Wahai Rabbku, aku mencegah dia dari makan dan dari syahwatnya di siang hari, maka berikanlah dia syafaat. Ya.
Kemudian wa yaqulul Quran, Al-Quran juga ngomong, ya ay rabbi manatu'un nauma bil laili fashaffi'ni fihi qala fayushfa'an. Al-Quran juga ngomong, ya Rabbku, ya aku mencegah dia dari tidur di malam hari, maka berikanlah dia syafaat. Maka ya puasa dan Al-Quran akhirnya menjadi sebab untuk memberikan syafaat. Nah, lalu kemudian juga tentunya puasa dapat menghantarkan ya hamba Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Kemudian yang menarik lagi ya jemaah sekalian, di antara puasa ya Nabi SAW mengatakan ya lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kegembiraan. Kita ajarkan ketika kita berpuasa, kita perlihatkan kita gembira, bahagia. Dan ketika orang berpuasa, coba untuk perhatikan nih, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Waktu apa yang paling ditunggu-tunggu ketika orang berpuasa? Waktu berbuka. Karena waktu berbuka waktu yang menggembirakan. Dan ini dikatakan oleh Nabi, ya bahwasanya lis-shaim farhatan. Bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Yafrahuhuma. Dia berbahagia dengan keduanya. Idza aftara fariha bi fitrihi. Apabila dia berbuka, dia berbahagia dengan buka puasanya. Ada enggak sih orang yang ketika berpuasa dia enggak bahagia ketika berbuka? Ya jamaah sekalian, tidak ada makanan, minuman yang paling nikmat kecuali dikonsumsi pada saat kita lagi haus dan lapar. Allah menciptakan manusia haus, lapar, lelah dan seterusnya. Ini semua sifat-sifat lemahnya manusia dalam rangka untuk menguatkan hikmah Allah dan memperkuat tentang nikmat yang Allah berikan. Karena kita akan semakin merasakan nikmatnya makan manakala kita lapar. Meskipun hanya nasi dan ikan asin, nikmat. Tapi kalau kita nggak lapar, kita kenyang, meskipun makanan paling lezat, paling nikmat, kita akan nggak begitu merasakan nikmatnya. Ya, makanya orang yang berpuasa ketika berbuka dia berbahagia. Tapi yang paling utama lagi kebahagiaan di hari kiamat. Ini kebahagiaan di dunia. Kebahagiaan di hari kiamat adalah wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Apabila dia bertemu dengan Allah Rabbnya, dia berbahagia dengan puasanya. Nah, kita sampai jam berapa ini? Sampai setengah 11. Sudah lewat ya. Kita lanjutkan sedikit ya. Ini yang keempat, motivasi anak berpuasa sesuai kemampuan dan usianya. Jadi jamaah sekalian melihat Allah Subhanahu wa taala, agama kita agama yang hikmah. Ya. Hendaknya kita tidak melakukan pendekatan kepada anak untuk beribadah dengan cara paksaan. Termasuk di usia di bawah 7 tahun tidak dengan cara ancaman. Tidak termasuk ya juga hendaknya tidak juga dengan takhwif atau nakut-nakuti anak, belum waktunya. Kalau mau ngancem, nakut-nakuti nanti di usia hazawar 10 tahun ke atas. Ya. Nah, oleh karena itu, motivasi anak sesuai dengan kemampuan dan usianya. Anda punya bayi, jangan diajak puasa. Ada ibu-ibu ketika bulan Ramadan anaknya nanti disusuinya ketika sudah maghrib, nggak boleh, ya, karena mereka belum diperintah untuk berpuasa. Termasuk anak-anak masih belum balik, belum diperintahkan untuk berpuasa, tapi udah dilatih. Dan pelatihan itu mulai berpuasa, ya, hendaknya semenjak mereka udah memiliki kemampuan diajak bertahap. Kita ajak sahur, bangun sahur, agar dia merasakan ya betapa begitu istimewanya waktu sahur. Kemudian setelah itu kita ajak juga mereka untuk berpuasa. Anak kita misalnya 3 tahun, 4 tahun, kemudian dia jam 10 pagi, Umi aku lapar nih, kasih makan gak apa-apa. Masya Allah anak Umi udah belajar berpuasa ya nak, kamu sudah bisa berpuasa sampai jam 10. Besok mudah-mudahan ya kita minta tolong sama Allah, kamu bisa berpuasa sampai jam 11. Nggak apa-apa. Karena mereka belum diperintahkan untuk berpuasa. Sampai akhirnya mereka mampu untuk berpuasa sholat maghrib. Ya, nah, baik, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini karena waktu juga ya. Sebenarnya di sini ada 13 langkah. Tapi yang bagian akhir itu berkaitan nanti dengan zakat dan dan juga berkaitan dengan puasa, dengan lebaran ya.
Jadi insya Allah mungkin kita cukupkan di sini. Nanti slide-nya bisa dibaca sendiri karena di slide udah dijelaskan sebenarnya, ya. Jadi mulai dari seperti misalnya di langkah kelima kita menghias rumah untuk menyambut Ramadan boleh, tapi tidak dijadikan sebagai keyakinan ibadah atau sunnah. Kemudian kita bersihkan rumah dari keburukan-keburukan. Kemudian kita bangun habit, ya, rutinitas bareng-bareng. Kemudian kita jadikan Ramadan momen yang menyenangkan dan penuh dengan kenangan. Kemudian kita jadikan Ramadan itu bulan pendidikan, pelatihan dan pembersamaan. Kemudian kita jadikan bulan Ramadan itu bulan yang selalu dinanti-nanti oleh mereka. Baru kemudian kita belajar menghidupkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Baru kemudian kita ajarkan zakat dan kita ajarkan mereka ceria dan sukacita di hari raya. Nah, itu diantara yang bisa kita lakukan. Ya. Ini mudah-mudahan ibu-ibu yang di belakang bisa mendengarkan ya, karena sepertinya agak sedikit crowded di belakang ya. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Berikutnya acara apa? Syukur jasa khairul jasa pada Ustaz Abu Sa'ad Muhammad yang telah menyampaikan tausiahnya yang sangat berharga sekali. Semoga tausiah yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita termasuk di antara orang-orang yang simak tadi ya. Istimewa yang menyimak kajian pada kesempatan ini. Baiklah, selanjutnya pertanyaan yang disoalkan dijawab oleh Ustaz. Mungkin dari kertas dulu ya, dijawab secara singkat saja. Nanti kepada bapak-bapak juga ya, kami harapkan juga ada pertanyaan dari bapak-bapak. Dan nanti pada Ananda juga, kalau mau bertanya silakan ya. Ananda, Ashraf, Alif, silakan bertanya kepada Ustaz. Nanti ada hadiah, pasti ada hadiah, ada prize ya. Insyaallah di akhir ada kuis. Mungkin kami minta izin kepada Ustaz untuk memberikan pertanyaan mungkin dan dijawab anak yang menjawab. Baik, silakan kepada Ustaz. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya. Taib ya, ini ada beberapa pertanyaan. Karena banyak pertanyaan, saya akan berusaha menjawab singkat-singkat saja. Mana yang lebih utama di bulan Ramadan? Menghatamkan Al-Quran berkali-kali atau lebih utama mentadabburinya? Memang di sini ada khilaf di antara para ulama. Ya, di antaranya Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan, beliau lebih menganjurkan untuk memperbanyak menghatamkan Al-Quran. Karena ini bulan Ramadan, asalkan menghatamkan dengan tetap menunaikan hak-haknya Al-Quran ya, hak huruf. Jadi bukan baca yang seperti orang komat kamit ya, tapi tetap menunaikan hak-haknya Al-Quran, dia khatamkan. Adapun mentadaburi dia bisa dia lakukan nanti di selain bulan Ramadan. Dan lebih baik lagi kalau dia bisa mengkombinasi, menjamak. Apabila bisa menjamak, tentunya suatu hal yang lebih baik lagi. Nah, jika anak berumur 4 tahun, apakah tidak apa-apa tidak sholat? Gak ada masalah, masih belum berdosa. Asalkan tetap kita ajarkan, yang paling utama adalah ajarkan akidah dan tauhid. Itu sebagai pondasi, ya. Bukan artinya ya udah kita biarin aja, enggak. Ya, kita perlu membedakan antara anak yang belum diperintah untuk sholat dengan pembiaran, dengan kita berusaha mempreparasi, mempersiapkan. Jadi masih belum berdosa. Sejak usia berapa anak-anak dikenalkan dengan puasa dan bagaimana caranya? Mulai dari bayi. Ya, Anda punya bayi, kalau kemudian misalnya dia lagi tidur, lalu kemudian dibiasakan diajak misalnya untuk sahur meskipun dia masih belum berpuasa, agar dia merasakan betapa bulan Ramadan termasuk di waktu sahur, waktu yang penuh dengan barokah, ya. Jadi kita mulai memperkenalkan mulai dari masih kecil, bayi. Bagaimana dengan orang-orang yang menyambut bulan suci Ramadan hanya sibuk menyiapkan menu makanan? Ya. Bagaimana ini menurut antum? Bapak-bapak? Bulan Ramadan bulan berpuasa atau bulan kita sibuk sama makanan?
Kalau kita siapkan makanan untuk sahur dan berbuka, sewajarnya nggak ada masalah. Tapi kalau kita sibuk, ya, sehingga kita melalaikan ibadah utama kita, maka tentunya bisa sia-sia puasa kita. Tapi kalau Anda sibuk membuat menu makanan, Anda niatkan karena Allah untuk memfasilitasi orang-orang di rumah untuk berbuka, termasuk berbagi dengan tetangga, dengan masjid, insya Allah Anda bisa dapat pahala, bisa bernilai ibadah. Tapi tentunya dilakukan sewajarnya, tidak sampai menghabiskan waktu mulai dari pagi ngurus masalah dapur terus, ya. Bagaimana kita menselaraskan tugas hafalan anak-anak dengan kecintaannya terhadap Al-Quran? Karena kadang ada sekolah lain yang terus mengejar hafalan, sementara anak kita merasa kecapean di dalam menuntaskannya. Ya, jadi yang pertama, ketika Anda mencari sekolah, maka juga harus diperhatikan apa tujuan Anda menyekolahkan anak Anda, termasuk di sekolah tahfidz. Dan kemudian juga, ya, apabila mereka mendapatkan tugas hafalan, kita motivasi, kita dorong, dan kita ajarkan supaya mereka tidak perlu tergesa-gesa dan tidak apa-apa apabila tidak mencapai target, dan kita sampaikan hal ini kepada gurunya, ya. Artinya orang tua juga harus bisa selaras dengan sekolah, bekerja sama, ta'awun, ya. Dan ingat ya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai anak-anak kita belajar Al-Qur'an, dan ini fenomenanya di beberapa, kita bukan menghukumi, ya. Kita tidak menjudge, kita juga tidak menvonis, ya. Tapi ada beberapa fenomena, ada beberapa kejadian, sebagian orang tua itu menceritakan bahwasanya anak-anak mereka yang disekolahkan di sejumlah sekolah tahfidz stres. Apalagi kalau mau ujian, nangis. Ya. Bahkan ada yang kepengin pulang. Ya jamaah, ini sekolah mengajarkan Al-Quran. Anda ingin menjadikan anak Anda itu ahlul Quran. Ahlul Quran itu harus mencintai Al-Quran. Al-Quran itu Allah turunkan diantaranya sebagai huda, petunjuk, rahmah, kasih sayang, syifa, obat, segala bentuk penyakit. Bagaimana bisa orang mempelajari Al-Quran malah stres, malah sedih, malah kecewa, malah takut, malah ini dan itu? Berarti sudah hilang dong hikmah daripada Al-Quran. Ketika kita mengajarkan anak-anak kita Al-Quran, itu malah kejadiannya yang terjadi malah membuat mereka menjadi stres, atau menjadi merasa berkecil hati dan yang semisalnya. Berarti ada yang keliru di situ. Entah keliru niatnya atau keliru caranya. Karena itu harus diperbaiki. Bagaimana cara membentengi anak-anak kita dari pengaruh buruk lingkungan? Misal, kita sudah jaga tontonan anak tapi masih kecolongan melihat yang tidak pantas. Anak sudah dimasukkan ke sekolah bermanhaj salaf, namun ada santri yang berkata kotor. Mohon arahannya Ustaz. Ya jamaah sekalian, ya, di dalam pendidikan, ya, memang secara teori itu ada dua hal. Pertama adaptasi, yang kedua asimilasi. Adaptasi berarti adalah kita mengajarkan bagaimana manusia, diri kita, termasuk anak-anak kita itu bisa beradaptasi, menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang kedua asimilasi, bagaimana kita menyesuaikan lingkungan dengan manusianya. Kita bisa membersihkan rumah kita dari keburukan. Mampu kita. Dari keburukan-keburukan. Itu sesuatu yang kita sanggupi. Tapi ada sesuatu di luar kesanggupan kita. Apa itu? Kita hendak membersihkan semua lingkungan. Gak bisa. Artinya ketika anak kita sudah keluar rumah, nah, dia pasti akan terpapar dengan berbagai macam keburukan-keburukan. Jadi tugas kita bukan hanya fokus memberikan lingkungan yang baik, yang bersih, tapi yang lebih utama adalah kita membangun manusianya, membangun imunitas anak. Sedikit ya cerita, antum tahu kisah tentang pembangunan tembok Cina raksasa? Itu tembok Cina raksasa, ya, itu di dinasti kalau salah Han atau Qin, ya, itu dibangun tujuannya untuk menghalau serangan dari
bangsa Cina nomaden kayak dari Mongol dan yang semisalnya, ya. Itu supaya mereka tidak bisa melakukan penyerangan. Tapi dalam sejarah, ya, ini dinasti ini tuh diserang 3 kali. Dan yang menyerang itu nggak perlu sampai manjat tembok Cina. Kenapa? Karena tiap tembok ada pintunya. Jadi mereka cukup menyogok penjaga pintu, mereka masuk. Jadi mereka sibuk membangun infrastruktur, tapi mereka lupa membangun manusia. Nah, pendidikan itu kita fokus membangun manusianya. Makanya tugas kita yang paling penting adalah membangun imunitas anak. Itu sudah ada di dalam metode yang diajarkan oleh Luqman alaihissalam. Singkatnya, tauhid. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Yang kedua, muraqabatullah, merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, salat. Ajarkan mereka salat dalam artian mereka butuh dengan salat yang sebenarnya. Yang keempat, ajarkan mereka amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kelima, bersabar. Itu diantara metode kita untuk membangun imunitas anak terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Kemudian yang gak kalah penting lagi adalah hendaknya orang tua itu bisa bersahabat dengan anak dengan baik. Kenapa? Agar ketika orang tua bisa bersahabat baik dengan anak memiliki pijakan di dalam bersahabat dengan orang-orang lain. Kalau anak tidak bisa mendapatkan sahabat di rumahnya, orang tuanya nggak bisa jadi sahabat yang baik, maka mereka akan mencari sahabat-sahabat di luar yang tentunya bisa jadi sahabat itu sahabat yang jelek. Ya. Nah, jadi kita harus membangun imunitas. Nah, mulai umur berapa anak-anak sebaiknya ikut berpuasa dan kenapa puasa harus full? Oh, ini pertanyaan dari Audrey. Audrey mana Audrey? Nggak ada. Ini kayaknya tulisan anak-anak ini. Jadi mulai ikut berpuasa sebenarnya mulai dari semenjak kita sudah sanggup berpuasa. Dan berpuasanya nggak mesti harus full, pelan-pelan. Tapi setidaknya 7 tahun itu udah belajar bisa puasa penuh sampai maghrib. Ya, karena di usia sebelumnya sudah berlatih. Tapi kalau memang kondisi nggak kuat, lemah, kehausan, kelaparan, boleh berbuka. Ya, apakah setelah berbuka boleh makan dan minum? Ya boleh, karena sudah buka. Ya, misalnya, mungkin puasanya ternyata sampai zuhur misalnya. Apakah habis zuhur boleh makan dan minum lagi? Boleh. Tapi kalau mau berlatih lagi, memperpanjang atau melanjutkan puasa juga boleh. Apakah anak di bawah 7 tahun wajib berpuasa? Tidak wajib. Ya, nanti kalau sudah balik baru wajib. Tapi ingat ya adik-adik sekalian, meskipun belum wajib, ketika nanti Allah berikan perintah, kalau kita nggak berlatih, kita akan kesulitan. Ya, lalu kenapa puasa harus sebulan? Ya, karena memang Allah Subhanahu Wa Taala menentukan dalam Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan waktu ya. Nah, dari waktu itu ada yang namanya tahun, bulan, pekan, hari dan seterusnya. Dan tiap-tiap dari pekan, hari aja punya nama. Senin sampai Ahad atau Ahad sampai Sabtu ya. Nah, itu aja ada namanya. Dan ketika kita tahu dari masing-masing hari ada namanya, itu untuk mempermudah kita. Karena di antara hari itu ada hari yang istimewa. Misalnya hari Jumat, itu istimewa. Atau hari Senin dan Kamis dianjurkan untuk berpuasa. Ya, kenapa kok hari Senin dan Kamis? Nabi sudah mengajarkan. Asalnya kita nggak tahu. Dan kita nggak boleh menganggap ini lebih istimewa daripada yang itu. Hari ini lebih istimewa daripada hari yang itu. Kita nggak boleh. Ya, kenapa? Karena yang paling tahu mana yang istimewa Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oleh karena itu, apabila Allah dan Rasulnya mengistimewakan hari Jumat, dan Allah dan Rasul dan misalnya Rasulullah itu mengistimewakan hari Senin dan Kamis untuk berpuasa, maka kita wajib mengikuti Allah dan Rasulnya. Demikian pula dengan bulan Ramadan, ya, karena satu bulan itu rata-rata 30 hari, ya. Nah, jadi
Kenapa puasanya harus 1 bulan? Namanya puasa Ramadan. Dan Ramadan itu adalah salah satu nama dari bulan. Dan sebulan itu adalah 30 hari. Dan sehingga kita berusaha untuk beribadah selama sebulan penuh tersebut. Kenapa anak-anak harus disiplin puasa full dari kecil? Untuk berlatih, ya, supaya latihan. Kalau nggak latihan, kita akan sulit. Tubuh kita itu bisa dilatih. Contoh misalnya, ya, adik-adik sekalian, nggak bisa lari sejauh 5 km. Tiba-tiba disuruh lari, itu sulit, akan kecapean. Tapi kalau latihan, ya, setiap hari atau setiap 2 hari atau setiap Sabtu deh, latihan 1 kilo dulu, nanti tambah lagi 2 kilo, 3 kilo, insya Allah bisa. Kenapa? Allah berikan kita kekuatan untuk bisa beradaptasi. Jadi kalau kita berlatih mulai dari kecil, maka ketika kita sudah gede akan lebih mudah bagi kita untuk bisa beribadah. Kemudian yang terakhir, bagaimana kalau suami kita sangat sulit untuk didakwai untuk melakukan kewajibannya sebagai imam dan sebagai ayah untuk anak-anaknya? Yang pertama, bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena suami Anda ujian, ya, dari Allah. Masing-masing kita punya ujian. Masing-masing, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan waja'alna ba'dakum, ya, ba'dun fitnah. Kami jadikan kalian satu dengan yang lainnya itu sebagai ujian. Kemudian Allah katakan atasbirun, maukah kalian bersabar? Jadi kuncinya sabar. Ya, karena kita hidup di dunia ini memang penuh dengan ujian. Di antara ujian kita suami kita misalnya. Maka kita harus menghadapi dengan kesabaran. Yang kedua, ya, yang namanya ujian, kaidahnya harus kita pahami. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidaklah ujian yang menimpa kamu itu melainkan karena perbuatan tangan kamu sendiri. Berarti ujian yang menimpa kita itu karena kesalahan kita. Karena pasangan kita tetap gak bisa lepas, itu pilihan kita. Kita yang pilih dia kok. Karenanya ketika kita sudah memiliki pasangan, kita harus terima baik dan buruknya. Kita bersabar atas keburukan-keburukan yang ada pada dirinya. Dan kita berusaha untuk, ya, untuk apa? Untuk pertama, kita memperbaiki diri kita dulu. Yang kedua, ya, kita terus belajar menuntut ilmu. Yang ketiga, kita ajak suami kita kepada kebaikan, kita dakwai. Dan dakwah yang paling efektif adalah dakwah dengan hal, bil hal, dengan perbuatan, dengan perlakuan, dibandingkan mendakwai dengan lisan. Ya, ketika Anda belajar, Anda ngaji, Anda semakin baik dengan suami, semakin melayani suami, semakin santun dengan suami, maka itu diharapkan bisa melunakkan hati suami, menawan hati suami, ta'liful qulub, ya. Nah, apabila hati itu tertawan, maka akan lebih mudah insyaallah untuk memberikan nasihat, arahan dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa Anda mustajabah, wahai para ibu, wahai para istri, ya. Apalagi kalau Anda merasa Anda dizolimi oleh suami Anda. Karena doanya, ya, orang-orang yang mazlum itu adalah mustajabah. Orang yang dianiaya itu tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Doanya enggak ada hijab. Doanya mustajabah. Karenanya orang yang dizolimi, manakala dia berdoa dengan keburukan, dia mendoakan keburukan orang yang menzoliminya, itu bisa dikabulkan oleh Allah. Atau yang kedua, dia tetap mendoakan kebaikan. Doa kebaikannya pun juga akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga akan mustajabah. Tinggal kita pilih ini, kita mau mendoakan kebaikan atau mendoakan keburukan. Nah, kalau kita mendoakan kebaikan, kita mendapatkan berbagai macam kebaikan. Pertama, itu kita masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, idfa billati hiya ahsan. Ya, maka balaslah keburukan itu dengan cara yang lebih baik. Yang kedua, dengan kita mendoakan kebaikan untuk suami kita tanpa diketahui, itu ada sebuah riwayat bahwasanya seseorang yang mendoakan yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi, seseorang yang mendoakan saudaranya
tanpa diketahui oleh suaminya, maka akan datang malaikat akan mengucapkan amin walakum bimithlin. Amin, kamu juga demikian. Doa kita akan diaminkan oleh malaikat. Anda misalnya berdoa, ya Allah, berikanlah taufik untuk suamiku, diaminkan malaikat, amin walakum bimithlin, kamu juga demikian. Ya Allah, ya, berikanlah hidayahmu untuk suamiku, amin walakum bimithlin. Ya, sehingga kita akan mendapatkan kebaikan yang lebih banyak daripada kita mendoakan keburukan. Ya, jika kita misalnya dizolimi oleh suami kita, tetap doakan kebaikan. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan kita pada pagi hari ini. Yang berikutnya apa? Kuis, mungkin ada pertanyaan dari Ustaz. Kuis untuk siapa? Bertanya, Ustaz mau tanya tentang kajian, kemudian serta baik. Seperti itu. Berapa pertanyaan? 10. Tapi saya sudah siapin juga pertanyaan. Banyak kali 10. 4 aja ya? Boleh. Iya. Nanti saya tambahkan di sini. Baik, nah, baik. Pertanyaan untuk bapak-bapak. Sebutkan 3 saja keutamaan bulan Ramadan. Nah, tafadhol. 1, 2. Tanya ke anak boleh. Dibuka pintu langit, dibelenggunya syaitan, terus ya, nah, jadi akan ada orang-orang yang dibebaskan di malam hari tersebut. Nah, barakallahu fiik. Terus kemudian pertanyaan buat ibu-ibu. Ya. Ini mudah-mudahan ibu-ibu masih bisa mengikutin ya, karena di belakang sepertinya ribut tuh. Sebutkan 10, jangan kebanyakan ya. 3 aja deh. Keutamaan berpuasa. Mikrofonnya ada? Oh gitu. Terus gimana? Bisa berdiri agak ke kanan. Ya. Ya, silakan. Kalau suaranya kurang jelas nanti bisa didiktikan ke anak-anaknya. Iya, anak juga boleh maju ke depan. Anda yang mau menjawab silakan maju ke depan ya. Ayo. Boleh diulangi soalnya. Sapa, ayo sini sama. Sebutkan 3 keutamaan puasa. Ya, silakan boleh. Ayo mau pakai mic. Ya udah, cukup di situ. Ya. Terus pertama. 2, dapatkan pahala. Terus 3 ya? Oh ya sudah, masya Allah. Barakallahu fiik. Tadi kok sepertinya mau jawab 10 tadi. Ya. Nah, baik. Kemudian pertanyaan yang berikutnya bapak-bapak. Nah, ini yang tadi yang belum sempat ditanya ulang ini. Sebutkan fase yang saya sebutkan tadi yang dari Ibnu Hajar Al-Asqalani buat anak-anak. Mulai dari janin sampai balik. Itu saya sudah ngulangin 2 kali kalau nggak salah itu. Nah, janin, terus belum ada lagi sebelum itu. Wah, itu malah setelahnya. Hazawar, tinggal 1 sebelum gulam, usia 0 sampai 2 tahun. Masa habis janin langsung sudah gulam? Hah? Sabi. Nah, toib. Hadiahnya dibagi 2 tuh. Ya, kemudian pertanyaan terakhir ya buat ibu-ibu ya. Ini untuk ibu-ibu, mau pertanyaan yang gampang atau yang mudah, Bu?
Ya. Nah, baik. Pertanyaan untuk ibu-ibu adalah yang gampang aja deh. Karena nggak ada mikrofonnya, jadi jawabannya itu aja, pilihan aja, ya. Bolehkah anak berusia di bawah 2 tahun ya diajak untuk berpuasa? Iya. Saya ubah lagi aja deh apa pertanyaannya ya. Nah. Baik, apa namanya? Anak-anak di bawah 7 tahun belum diperintahkan untuk sholat. Pertanyaannya adalah, ketika usia mereka 10 tahun tidak sholat, apakah berdosa? Berdosa jika sudah balik. 10 tahun udah balik belum ya? Ada yang sudah balik biasanya untuk anak-anak, untuk yang perempuan. Nah, barakallahu fiik ya. Benar itu udah. Ya. Antum sekarang yang tanya. Saya ya, soal saya. Baik, tadi yang Muhammad yang bertanya silakan catat namanya ya. Nanti hadiahnya untuk bermasuk bisa diambil, bukan diambil di panitia. Nah, 5 pertanyaan. Ya. Oh ya. Pertanyaan untuk Badat. Ya, Badat siap-siap nih, sangat gampang sekali nih ya. Siapakah nama Ustaz yang menyampaikan kajian hari ini? Ayo, Aisyah Zahra. Pak Aisyah. Masya Allah. Anak lagi sekarang nih ya, Asrof, Ali, siap-siap nih. Nah, yang lain juga bisa. Hanan ya. Di umur berapa anak diperintahkan untuk sholat? Asrof ya. 7 tahun, Masya Allah. Asrof. Ya. Anak mana lagi? Ya. Anak mana lagi? Anak mana ya? Dua aja nih. Oh tadi udah ya? Yang sama tadi ya? Berarti udah habis dong. Di sini ada 2 aja dokumentasinya. Berarti kebanin saja deh, banin ya. Ayo siap-siap banin. Nama pintu surga yang dimasuki oleh orang yang berpuasa. Hanan. Ayo tadi apa? Tadi di sebutin nama-namanya tadi berapa? Nah. Apa? Pintu apa ini? Pintu raya itu. Raya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dua-duanya. Ya, boleh nanti dikasih dokumentasinya. Ada Alif sama ada Hanan. Baik, untuk bapak-bapak nih ya. Untuk bapak-bapak. Orang yang membaca Al-Quran itu mendapatkan syafaat. Syafaat itu artinya apa? Ayo sangat gampang nih, ada bapak-bapak. Yang bisa nggak? Syafaat artinya apa? Ayo,
silakan. Pertolongan Barakallahu fiik Abu Raihan ya. Tolong catat namanya Abu Raihan. Kapan? Sudah selesai ya? Oh, cukup. Baik, karena sudah cukup kuisnya pada kesempatan ini, kami ucapkan